Pencurian 6 tabung gas di kota Semarang terekam CCTV. Razia 3 hari, polisi sita ratusan knalpot brong di kota Semarang. Terekam CCTV, 2 pelaku pencuri rumah kosong ditangkap polisi. Selamat malam pemirsa, seputar Jawa Tengah malam Jumat 5 Januari 2024 hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi, beragam informasi aktual dan menarik kami sajikan selama 30 menit ke depan. Semarang TV kini dapat disaksikan via TV digital channel 30 HF. Bersama saya dan Agun, berikut seputar Jawa Tengah malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Aksi pencurian tabung gas di sebuah toko di Kecamatan Genduk, Kota Semarang terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, seorang nenek pemilik toko sempat mengejar dan berteriak minta tolong, namun pelaku berhasil membawa kabur 6 tabung gas dengan mengendarai sepeda motor. Inilah rekaman CCTV pencurian 6 tabung gas 3 kg di sebuah toko di Jalan Ngablek Indah, Kelurahan Bangkatayu Kulon, Kecamatan Genduk, Kota Semarang, Jumat pagi. Dalam rekaman CCTV, dengan mengenakan masker dan helm, pelaku dengan leluasa mengambil tabung gas dari toko korban dan menaruhnya di sepeda motornya. Kemudian korban diketahui bernama Sunarni, 67 tahun, terlihat sempat mencegah dan berteriak minta tolong saat pelaku berusaha kabur usai membawa 6 tabung gas. Namun dengan mengendarai sepeda motornya, pelaku berhasil kabur. Menurut anak korban Darmi Ningsih, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 pagi saat ibunya duduk di depan toko. Tiba-tiba didatangi pelaku yang berpura-pura membeli gas. Selanjutnya, pelaku memberikan uang Rp100.000 dan mengambil beberapa tabung gas dari dalam toko. Merasa curiga, ibunya kemudian mendekati dan menanyakan tabung gas tersebut, namun tidak dijawab oleh pelaku yang langsung kabur. Terus diambilin, tapi ibunya nggak tahu kalau dia nggak bawa gas apa itu kan. Jadi kok dia ikut ngambil itu, kasih uang dulu 1. Nah mas, gasmu mana? Terus diambilin semua, terus satu motor, terus pergi katanya. Mendapat laporan kejadian tersebut, petugas Polsek Genduk langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dengan mengecek CCTV di sepanjang jalan. Heru Ibawa, Semarang TV. 2 pelaku pencurian rumah kosong berhasil diringkus tim Resmo Polrestabes Semarang. Pelaku berhasil ditangkap setelah terekam kamera CCTV. Inilah aksi 2 pelaku pencurian di sebuah rumah di wilayah Telogomulyo, Pedurukan, Kota Semarang yang tertangkap kamera pengawas CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat satu pelaku mengawasi situasi, sedangkan pelaku lain masuk ke dalam rumah. Dalam aksinya, keduanya pelaku berhasil menggondol televisi dan perhiasan emas seberat 2,6 gram. Usai kejadian, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil meringkus keduanya di rumahnya masing-masing. Kedua pelaku bernama Nur Faizin dan Ahmad Zainuddin merupakan residivis kasus yang sama dan sudah 3 kali melakukan aksi pencurian rumah kosong di Kota Semarang. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku sudah memetakan rumah yang menjadi sasaran pencuriannya dan hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk menguasai harta korban. Ini apa? Korban terhadap korban di rumah. Pemakaran keadaan gelap, terus teras keadaan berserakan. Kedua, saya ketok pintu dulu, Pak. Kalau penghuninya keluar? Kalau ada penghuni keluar, kita pura-pura bertamu lah, cari alamat siapa. Masyarakat lapor melalui aplikasi IBAS, sehingga kita cepat tanggap dan
memeriksa CCTV yang terkoneksi dengan comment center yang ada di Polrestabes Semarang, yang alhamdulillah CCTV tiap gang, tiap jalan sudah terkoneksi di comment center. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hedi Nugroho, Suparag TV. Razia 3 hari, polisi sita ratusan knalpot brong di Kota Semarang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Tapi saya bundar hinggap di jendela. Damping akan rasukan Ardat Semarangan, Dinas Pertahanan Sarang Industri Pemulahan Kasani Lampian Nanggit Pinus Kapan ya waktu yang tepat untuk beli emas? Pertama, silahkan beli emas ketika Anda punya uang dingin. Bukan uang yang dimasukkan ke dalam kulkas ya, tapi uang dingin adalah uang yang tidak akan Anda gunakan dalam waktu dekat maupun untuk keadaan darurat. Kedua, silahkan beli emas saat harganya sedang turun. Pada waktu tersebut, Anda dapat memanfaatkan kondisi ini untuk menabung emas. Emas merupakan salah satu aset safe haven untuk jangka panjang. Tapi, kalau di Postpay Gold bisa juga loh untuk jangka pendek. Untuk tahu naik turunnya harga emas internasional, Anda bisa cek bagian fisik emas pada fitur Postpay Gold di Postpay Super App. Yang terakhir, silahkan beli emas ketika Anda punya uang. Tahu gak sih kalau sekarang Anda bisa beli emas mulai dari Rp10.000? Jadi nggak perlu nunggu banyak uang untuk bisa beli emas. Beli emasnya dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Transaksi fisik emas di Postpay Gold terjamin, aman, dan terpercaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Satlantas Polrestabes Semarang memusnahkan ratusan knalpot brong kendaraan roda 2. Barang bukti knalpot brong tersebut merupakan penindakan selama 3 hari di awal Januari 2024. Jajaran Polrestabes Semarang gencar menggelar razia knalpot brong di jalanan. Alhasil sebanyak 331 knalpot brong dan 103 sepeda motor tidak sesuai standar disita dan dilakukan penilangan. Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sori Irawan mengatakan ratusan knalpot brong tersebut merupakan hasil dari razia yang dilakukan dari tanggal 3 Januari hingga tanggal 5 Januari di Kota Semarang. Selain itu, dalam waktu 3 hari petugas berhasil melakukan penindakan dan penilangan sebanyak 249 perkara, teguran sebanyak 405 perkara, menahan 103 kendaraan, serta menyita 331 knalpot brong di wilayah Kota Semarang. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya knalpot brong, melalui maklumat Kapolda Jawa Tengah memberikan himbauan tegas terkait keberadaan knalpot brong. Maklumat ini ditujukan kepada masyarakat hingga bengkel pembuat knalpot brong. Selanjutnya, ratusan knalpot brong ini dimusnahkan dengan cara dipotong. Sementara razia knalpot brong akan terus dikejarkan menjelang kampanye terbuka pada tanggal 21 Januari mendatang. Preventif dan juga represif sebelum kalimatnya mohon diluruskan, karena tadi saya masih mendengar bahwa Polda Jateng akan melakukan penilangan pada saat kampanye. Sekali lagi saya sampaikan, tidak saat kampanye, tapi sebelum. Kalau kampanye tanggal 21, makanya kami sekarang melaksanakan kegiatan itu secara masif dan terstruktur itu sebelum pelaksanaan tanggal 21. Kalau sudah masuk
Dirlantas Polda Jawa Tengah juga mengingatkan larangan knalpot brong selama kampanye terbuka mulai 21 Januari 2024. Tindakan tegas akan dilakukan jika masyarakat masih nekat menggunakan knalpot brong yang disinyalir dapat memicu konflik serta mengganggu ketertiban. Edi Nugroho, Semarang TV. Menanggulangi banjir di wilayah perumahan Gria Prajamukti, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal, Pemkab akan membangun pintu air agar tidak mengalir ke wilayah perumahan. Tingginya curah hujan beberapa waktu lalu membuat perumahan Gria Prajamukti, Kelurahan Langenharjo, Kendal terendam air akibat luapan dari Kali Buntu dan saluran irigasi dari wilayah Desa Sukolilat. Kepala Kelurahan Langenharjo, Darmo Sulistyo, mengatakan di Perum GPM Langenharjo merupakan langganan banjir tiap kali musim hujan. Untuk mengantisipasi banjir, maka pemerintah Kabupaten Kendal akan membangun pintu air dari saluran irigasi ketika hujan agar air tidak mengalir ke wilayah perumahan. Antisipasi ya, dan juga penanggulangan karena kemungkinan ini sampai nanti curah hujan yang intensitasnya tinggi ini nanti diperkirakan terjadi di bulan Februari. Nah, dengan tanggul ini mungkin paling tidak akan mengurangi debit air yang melimpah kemudian masuk ke pemukiman. Ini sudah langganan setiap tahun banjir seperti ini atau bagaimana, Pak? Ya, jadi banjir di Langenharjo itu sudah menjadi agenda tahunan. Ya. Harapan kami dan juga masyarakat. Sementara itu, Sekda Kendal Sugiono mengatakan sesuai arahan Bupati agar segera menindaklanjuti kasus banjir di sepanjang Kali Buntu, yakni di Perum RSS dan Kendal Asri. Mulai pagi hari ini kita tindak lanjuti. Yang pertama untuk seputar RSS, setelah dari inventarisasi analisa dari PUPR bahwa ternyata air yang masuk ke RSS adalah air dari arah barat. Dari Sukolilan, dari Jambiarum, air dari itu masuk ke RSS. Ini bisa dilihat sampai hari ini pun masih mengalir ke arah RSS. Artinya apa? Pada saat kita pompa di sebelah timur di Sugiono menambahkan nantinya akan dibuatkan pintu air sebelah barat dan akan diberi pompa air yang diletakkan di sebelah timur dan utara nantinya. Jika air mulai masuk, pompa akan berfungsi menyedot air dibuang ke Kali Buntu. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Sekda Kendal terpilih sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih mencintai lagu-lagu lama? Ku ingat ada yang abadi di main once again. Silahkan bergabung di Evergreen Lagu Sepanjang Masa tiap hari Senin malam jam 8 sampai jam 9 hanya di Semarang TV.
Kapan ya waktu yang tepat untuk beli emas? Pertama, silahkan beli emas ketika Anda punya uang dingin. Bukan uang yang dimasukkan ke dalam kulkas ya, tapi uang dingin adalah uang yang tidak akan Anda gunakan dalam waktu dekat maupun untuk keadaan darurat. Kedua, silahkan beli emas saat harganya sedang turun. Pada waktu tersebut, Anda dapat memanfaatkan kondisi ini untuk menabung emas. Emas merupakan salah satu aset safe haven untuk jangka panjang. Tapi, kalau di Postpay Gold bisa juga loh untuk jangka pendek. Untuk tahu naik turunnya harga emas internasional, Anda bisa cek bagian fisik emas pada fitur Postpay Gold di Postpay Super App. Yang terakhir, silahkan beli emas ketika Anda punya uang. Tahu gak sih kalau sekarang Anda bisa beli emas mulai dari Rp10.000? Jadi nggak perlu nunggu banyak uang untuk bisa beli emas. Beli emasnya dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Transaksi fisik emas di Postpay Gold terjamin, aman, dan terpercaya. Unen Jawi, beras mutah arang Bali menyang takere. Barang kang wis owah ora bakal bali kaya mulane. Hal yang sudah berubah sulit balik seperti sedia kala. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan seputar Jawa Tengah Malam. Pemirsa, Sekda Kendal Sugiono dilantik sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Kendal periode 2023 hingga 2026 bersama pengurus PII lainnya. Pelantikan digelar di Aula Dinas PUPR Kendal, disaksikan oleh Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Pelantikan dilakukan oleh Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia Pusat Bambang Guritno dan disaksikan Ketua PII Provinsi Jawa Tengah Heri Ludiro, Ketua Forum Insinyur Muda PII Wilayah Jawa Tengah Andika Pradivan, dan Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Selain itu juga dihadiri para insinyur DI OPD Pemkab Kendal, pengurus PII yang dilantik, serta para ketua asosiasi diantaranya Gapeksindo, Aspekindo, Askodas, Gaikindo, Gapkaindo, Apaksindo, Gapteknas, Asperpanas, Aksi, dan Aki. Sekjen PII Pusat Bambang Guritno dalam sambutannya menyampaikan harapan kepada pengurus PII Cabang Kendal yang dilantik bisa memberikan sumbangsihnya dalam bidang keinsinyuran dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara, terutama pembangunan di Kabupaten Kendal. Bupati menyebut keberadaan profesi insinyur di Indonesia dan khususnya di Kendal masih sedikit. Saat ini Indonesia kekurangan sumber daya manusia SDM unggul yang inovatif, kreatif, optimis, dan mampu membaca peluang. Bupati PII Cabang Kendal sekaligus sebagai Sekda Kendal Sugiono menyatakan PII baru terbentuk di Kendal sehingga merupakan suatu hal yang baru di Kendal. Jadi yang bersifat ke engineering, misalnya teknik kelautan, pertanian, juga ikut arsitek, lingkungan, geologi, geodesi. Jadi harapan kita yang selama ini juga bisa bekerja sendiri-sendiri, juga bermanfaat sendiri, tapi dengan adanya PII ini diharapkan kita bisa bersatu, berkolaborasi untuk lebih kuat lagi. Dengan PII Cabang Kendal akan menjadi wadah yang inspiratif dan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, khususnya di Kabupaten Kendal. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV. Kampanye hari ke-36 calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo janjikan program pemutihan hutang untuk petani. Program tersebut direncanakan akan terintegrasi dengan KTP Sakti yang bertujuan agar pendataan bantuan para petani menjadi lebih jelas dan terarah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Kabupaten Demak, Jawa Tengah Selasa siang. Di Demak, Ganjar berkunjung ke Bendungan Wilalung, Demak, dan salah satu pabrik mainan terbesar di Desa Geplik Kuatan, Kecamatan Karanganyar, Demak. Setelah berkunjung ke Bendungan Wilalung, Ganjar mendapati sejumlah keluhan petani, salah satunya adalah persoalan kredit macet para petani.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menawarkan program pemutihan hutang petani. Program tersebut direncanakan akan terintegrasi dengan KTP Sakti yang bertujuan agar pendataan bantuan para petani menjadi lebih jelas dan terarah. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Kabupaten Demak, Fahrudin Bisri Slamet, yakin Ganjar akan memenangi Pilpres di Demak dengan raup 60% suara. Dan untuk menghindari kesalahpahaman seperti yang terjadi di Boyolali, kampanye Ganjar Mahfud di Demak akan dilakukan dengan door to door, dilakukan dengan santun dan tanpa knalpot brong. Kita sudah bekerja para caleg kita atau bersosialisasi, kita solid secara struktural dengan caleg yang ada, sehingga semoga ini semakin kenal dan angka 60% untuk Kabupaten bisa tercapai. Selain berkunjung ke Kabupaten Demak, calon presiden nomor urut 3 tersebut juga akan berkunjung ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di sana, Ganjar akan mengunjungi perajin ukir yang kemudian menghadiri acara ngobrol santai dengan Gen Z dan milenial Jepara. Heru Bawa, Suparak TV. Pemirsa, seputar Jawa Tengah malam berakhir sampai di sini. Berita-berita seputar Jawa Tengah bisa Anda lihat kembali di YouTube channel Semarang TV News. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Denanggun mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.